Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1546 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita. Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai ayat 11. Mazmur 37 ayat 5 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud mau memberikan nasihat kepada kita semua. Pertanyaannya, apa nasihat Raja Daud kepada kita melalui kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai ayat 11? Yang pertama, Saudara, nasihat Raja Daud. Percayalah kepada Tuhan. Saudara lihat ayat 5 dan ayat 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan di sini berarti kita menyerahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Amin. Saya sederhanakan begini. Saudara punya harta, saudara simpan semuanya di bank. Saudara serahkan semua uang dan sertifikat berharga saudara di bank. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa saudara serahkan semua harta kekayaan saudara ke bank? Kenapa? Karena saudara percaya pada bank itu, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya ketika kita menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita harus menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan? Karena Tuhan layak dan dapat dipercaya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bank bisa saja bangkrut. Bank bisa saja dilikuidasi. Tetapi Tuhan tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah bangkrut, dan tidak dapat dilikuidasi. Amin. Haleluya. Di saat kita menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan beracara di dalam kehidupan saudara dan saya, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kebutuhan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Seseorang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berarti selalu berharap kepada Tuhan.
Dia selalu mengandalkan Tuhan. Makanya orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia pasti selalu berdoa, saudara. Sebelum melakukan segala sesuatu, pasti dia dahulukan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan masih direncanakan, belum memulai, dia sudah serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Hari esoknya, dia serahkan kepada Tuhan. Saudara, tidak ada satupun orang yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Saudara lihat, banyak orang yang dipercaya, wah ini akan jadi orang sukses. Tetapi di hari kemudian, dia bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi. Gagal, frustasi, akhirnya bunuh diri. Saudara, ada yang kita lihat, ini pasti masa depannya suram ini. Tetapi pada akhirnya saudara berbalik, sukses dan diberkati. Amin. Artinya apa, saudara? Kita tidak tahu hari esok kita bagaimana. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan ini, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan semua apa yang menjadi rencana kita, apa yang kita khawatirkan, hidup kita, semua yang kita miliki, kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Kalau Tuhan yang sudah bertindak, berarti Tuhan yang turun tangan. Tuhan memberi kita jaminan. Tuhan yang akan melakukannya buat saudara dan saya. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak. Amin. Makanya percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mempercayakan semua hidup kita kepada Tuhan. Saudara akan melihat. Mujizat demi mujizat. Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan dikatakan, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan yang akan berperang ganti dia. Tuhan yang akan membela dia. Dan Tuhan yang akan memberkati orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Itulah yang akan Tuhan kerjakan, lakukan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara di ayat 7a di situ berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Raja Daud mau menasihati kita untuk memiliki waktu-waktu dengan Tuhan, waktu saat teduh dengan Tuhan. Amin. Saya menangkap pesan, berdiam dirilah di sini berarti kita harus punya waktu khusus untuk berdiam diri, hanya mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ada banyak di antara kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita, sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Sampai kita tidak ada waktu lagi membaca, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, dengarkan firman Tuhan ini baik. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Amin. Kenapa Raja Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena Daud punya banyak waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Daud nggak ada kerjaan? Saudara, Daud seorang raja. Dia tentunya orang yang paling sibuk di Israel. Tetapi dia tetap menyempatkan waktu untuk berdiam diri. Membangun hubungan dengan Tuhan, bersaat teduh untuk khusus mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara pendengar dimanapun saudara berada. Apa yang saudara lakukan saat ini, yaitu menantikan renungan setiap pagi, itu baik buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kekuatan kita ketika kita mendengarkan firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya kita bicara, tapi ada saatnya kita hanya khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan itu sendiri, yang mau supaya orang atau jemaatnya mendengarkan dia berkhotbah, tetapi dia sendiri
tidak mau mendengarkan khotbah orang lain. Padahal melalui khotbah orang lain itu, Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau kita dengarkan firman Tuhan itu. Tuhan mau kita berdiam diri dan jadi anak yang dengar-dengaran pada firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan waktu kita untuk bersaat teduh, berdiam diri di hadapan Tuhan, khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesibuk apapun saudara, jangan sampai saudara melewati hari tanpa mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita orang percaya. Haleluya. Yang ketiga saudara, nantikanlah Tuhan. Sudah perhatikan di ayat 7 dan di ayat 9 di sana. Dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud mau mengatakan kepada kita supaya sabar. Supaya sabar menanti pertolongan dari Tuhan. Amin. Meskipun terkadang pertolongan Tuhan itu selalu datang di last minute, saudara. Di saat-saat terakhir. Di saat-saat di mana kita betul-betul tak berdaya lagi. Di saat kita betul pasrah. Di saat kita angkat tangan sepertinya tidak ada harapan lagi. Di saat itulah pertolongan Tuhan datang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini ketika Raja Daud mau memberikan nasihat kepada semua orang supaya mereka apa? Tidak cemburu. Supaya hati mereka tidak sakit hati ketika mereka melihat ada orang yang berhasil dengan cara-cara yang tidak benar. Wah, cepat kayanya, cepat suksesnya. Sementara orang yang jujur, berintegritas, yang hidup takut akan Tuhan, susah kayanya, susah diberkati dan sebagainya. Sepertinya begitu bagi pandangan orang. Raja Daud mau menasihatkan kita semua supaya sabar. Karena ada waktunya. Kita akan diangkat, kita akan ditolong, kita akan dipromosikan, kita dipulihkan, kita diberkati Tuhan. Ada waktunya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 40 ayat 30 sampai ayat 31 berkata begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan. Tetap sabar menanti jawaban Tuhan. Tetap sabar melewati semua proses yang Tuhan izinkan kita alami. Tetap sabar. Karena tidak selamanya kita anak-anak Tuhan itu menderita. Ada saatnya Tuhan akan memuliakan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Sebaliknya, dipermuliakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah pertolongan dari Tuhan. Semua pertolongan kita bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, nasihat Daud kepada kita semua. Stop marah. Stop marah-marah. Amin. Ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus stop marah-marah. Saya menangkap di sini marah-marah yang dimaksudkan di sini adalah sikap marah yang sudah menjadi karakter atau sudah menjadi sifat orang itu. Kalau sudah jadi karakter atau jadi sifat dari orang itu suka marah-marah, kalau dia tidak marah, dia tidak bisa tidur. Kalau dia tidak marah seharian, dia bisa sakit, saudara. Bisa sakit kepalanya.
Ada suami atau istrinya sudah tidur dibangunin, saudara. Hei, bangun deh kamu. Saya mau marah dulu sama kamu supaya saya bisa tidur. Ini yang dinamakan marah yang sudah menjadi karakter. Raja Daud mau katakan stop marah-marah. Yang sudah menjadi karakter saudara. Suka marah-marah, bertobat. Kalau saudara suka marah-marah, saudara akan panas hati. Pada akhirnya itu akan membawa saudara kepada kejahatan. Memang saudara ketika saudara marah itu hanya melukai satu orang. Tetapi di mata Tuhan itu perbuatan yang jahat. Makanya bertobat. Amsal 14 ayat 29 berkata begini. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan apa? Membesarkan kebodohannya. Amin. Jadi jelas orang yang suka atau cepat marah adalah orang apa? Orang bodoh. Saya belajar kenapa firman Tuhan ini berkata supaya kita stop marah-marah. Saudara ingat ketika Musa dan umat Israel sedang ada di Marah. Mereka haus karena mereka ada di tengah-tengah padang gurun, saudara. Karena haus itu mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut itu artinya marah-marah. Ngambul, ngambek, itu marah-marah artinya. Umat Tuhan ini marah-marah kepada Nabi Musa. Musa kemudian datang kepada Tuhan dan Tuhan bilang, katakanlah di depan umat Tuhan supaya bukit batu itu mengeluarkan air dan memberi minum umat Tuhan itu. Tapi karena emosi umat Tuhan ini marah kepada Musa, Musa juga terpancing jadi marah, saudara. Musa marah, yang tadinya hanya diperintahkan saja, berkata saja kepada batu itu, karena Musa sudah emosi, akhirnya dia melemparkan tongkatnya itu ke bukit batu. Dan bukit batu itu memang betul mengeluarkan air untuk memberi umat Tuhan minum. Menariknya, Tuhan marah kepada Musa itu. Kenapa? Karena Musa tidak taat kepada Tuhan. Tuhan bilang kan ngomong aja. Bukit batu keluarkan airmu. Maka bukit itu akan mengeluarkan air. Tetapi karena emosi yang tidak terkontrol dari Nabi Musa, dia memukul bukit batu itu. Tuhan marah kepada Musa dan umat Tuhan itu. Sehingga satu angkatan itu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Dosa marah. Amarah dari umat Tuhan dan Nabi Musa. Nah, kalau kita suka marah-marah, saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya stop marah-marah, bertobat. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, saudara, rendahkanlah hatimu. Ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan warisan negeri ini kepada saudara dan saya. Haleluya. Maka kita akan hidup dalam sukacita. Karena diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan dari surga akan mengalir kepada saudara dan saya. Amin. Ibarat dari sungai yang ada di gunung, dia mengalir ke bawah. Demikian juga saudara, ketika kita merendahkan hati, Allah yang maha tinggi itu akan mengalirkan berkat kepada kita. Tapi kalau kita tinggi hati saudara, berkat itu tidak akan mengalir. Karena berkat itu hanya mengalir ke tempat yang rendah. Demikian juga dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu hanya mengalir kepada mereka yang merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat saudara tinggi. Kalau Tuhan sudah mengangkat saudara tinggi, promosi, saudara diberkati, tidak ada satu setan pun yang dapat menurunkan saudara. Karena Tuhan yang promosikan saudara. Haleluya. Rendahkanlah hatimu. Tunduklah kepada firman Tuhan. Taatlah pada firman Tuhan sebagai wujud kerendahan hati saudara di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara dengan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Hari ini kita belajar
Dari firman Tuhan ini ada 5 nasihat dari Raja Daud kepada kita semua. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan berarti dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, berdiam diri di hadapan Tuhan. Artinya membangun hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dia memiliki waktu dengan Tuhan, memiliki saat-saat teduh bersama Tuhan. Itu artinya orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan. Dia berdiam diri hanya khusus untuk mendengarkan firman dari Tuhan kepada dia. Haleluya. Yang ketiga kita belajar, nantikanlah Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Makanya Tuhan mau kita sabar, menanti waktu Tuhan. Amin. Menanti pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, stop marah. Saudara yang memiliki karakter yang suka marah-marah, darah tinggi, tensi, saudara, sehingga membuat saudara cepat emosi, saudara bertobat. Karena Tuhan gak senang dengan orang yang suka marah-marah. Saudara lihat, satu generasi di zaman Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena apa? Dosa marah. Hati-hati, saudara, jangan sampai karena marah-marah saudara gak masuk surga. Makanya bertobat. Yang terakhir, yang kelima, rendahkanlah hatimu. Mari kita mau belajar merendahkan hati, merendahkan diri kita. Karena di saat kita merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengalirkan berkat kesejahteraan yang berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Kuasa kesembuhan terjadi kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat yang datang dari Tuhan Yesus menyertai semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang percaya, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan Yesus. Katakan dengan iman, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.